Monggo kita wedharaken ketiga asma ingkang terkandung di dalam niat kula wau. Saderengipun kula wedharaken tentang Sami' Basir dan Al-Hakam. Ayo kita bahas sareng-sareng asma Al-Quddus. Al-Quddus. Ayo kita tafakuri, kita tafahumi. Ingsun sing durung duwe nama sebutan ya ora ana apa-apa, iku dulunya adalah Al-Quddus, maksudnya adalah suci. Suci itu adalah bening-hening, saking bening-heninge akhir ora ana. Dulunya yang ada itu adalah kesucian. Dulunya yang ada itu adalah suci. Mula nama lain dari suci itu adalah Gung Liwang Liwung. Ora ana apa-apa. Mula ketika Kanjeng Nabi Mi'raj as-sholatu mi'rajul mukminin, iku sejatine Kanjeng Nabi ketemu dengan Al-Quddus, yaiku Dia yang maha suci. Mula nama lain dari suci itu adalah Gung Liwang Liwung, kosong ora ana. Mula kenapa kula lan panjenengan niku kon salat? Mergo sakjroning salat iku wau kula lan panjenengan dikenalake, kula jenengan ajeng dikepanggihake kalian ingsun Al-Quddus. Mula asma pertama itu adalah suci, yaitu Al-Quddus. Pripun tafahum tafakur kersane kula lan panjenengan saged paham kanthi estu dhateng asma Al-Quddus niku wau. Nak yen pancen anane iku adalah kesucian, berarti alam dunya saisine nyuwun sewu dulunya itu adalah suci. Ketika alam dunya niki wau kedunan sing jenengane wujud menungso minangka pengejawatan terakhir dari Sang Maha Suci sing disebut Adam. Adam melahirkan yang namanya Qabil Habil, Iklimah dan Labuda. Piyambakipun mengalami yang namanya pembunuhan. Mula pada waktu itulah Al-Quddus berubah menjadi noda. Niki hakikat dunia sebelum enten kula lan panjenengan. Dunia ini rusak ketika kehadiran manusia. Ketika hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, benda hidup menghuni yang namanya alam dunia ini, dulunya masih suci. Ning ketika kedatangan kelahiran yang namanya manusia, diawali dengan kelahiran putra-putrinya Nabi Adam, yang awal mulanya jiwanya Al-Quddus ini dikotori dengan iri drengki. Karena apa? Tidak mau menerima keputusan kawin silang. Akhirnya Qabil dan Habil mengalami yang namanya pembunuhan. Mula dengan awal pembunuhan Qabil Habil niki waulah dunia seisinya berubah total. Pohon yang dulunya tidak berduri akhirnya berduri, laut yang dulunya tawar akhirnya menjadi asin, hewan yang dulunya jinak sekarang buas, bebatuan benda mati yang dulunya coro bahasane lentur sekarang sangat luar biasa atau suci. Niki wau nandhakake napa kesucian Al-Quddus sudah ternodai. Akhirnya alam dunia niki wau berubah secara totalitas. Mula
kangge balikake dari suci kembali ke suci. Allah ngutus manusia menjadi seorang rasul. Tujuane nopo? Ngembalikake sing asali suci kudu kembali tenggene suci. Niki tulung dipun emut-emut kanthi estu. Dunia ini kotor. Dunia ini penuh dengan noda dan dosa. Karena diawali dengan penodaan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Iri, dengki, meri, lan sak panunggalane. Itulah Al-Qudus tergeser yang aslinya suci. Dimulai dengan noda-noda inilah. Akhirnya Al-Qudus hilang dari dalam diri kula lan panjenengan. Mula dengan terutusnya rasul-rasul dari Adam kurun waktu berganti dengan Idris sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu tujuannya adalah satu, solat dan solat. Apa tujuannya solat? As-sholatu mi'raj, yaitu mengembalikan dari suci kembali ke kesucian. Niki kehebatan Islam. Niki kehebatan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti kerasulanipun wonten ing dirinipun Muhammad ibnu Abdillah. Sakniki pertanyaanipun, banggakah kula jenengan bernabikan Kanjeng Nabi Muhammad? Secara lahiriah kula jenengan bangga, tapi secara ruhaniah kula jenengan sedih. Mergane napa kula lan panjenengan dereng saged ebak dateng lelampahanipun Nabi sing kula jenengan nut, Nabi sing kula jenengan sanjung. Pramila wonten ing pertemuan malam Rebu wonten ing majelis taklim Nurul Arifin Padepokan Jakatarub, kula ngajak dateng panjenengan, ayo kita kembalikan kesucian ingsun yang maha kudus, yang memproklamirkan dirinya menjadi Allahu Akbar. Mula ketika wudu, nawaitu al-Qudus, ingsun al-Qudus. Ketika kula jenengan usolli fardhu dhuhri, ingsun as-Sami al-Basir al-Hakam. Ketika ngangkat kedua tangan niki, berubah sing asale ingsun, innani anallah, aku adalah aku. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ning ketika itu dia memproklamirkan dirinya, innani anallah, namaku adalah Allah. Mula usolli lillahi ta'ala, ingsun salat nyambungake, medharake, ngijoantah lillah, yaiku menjadi alif lam lam ha. Mula ketika itu yang disebut bukan nama-nama lain tapi Ismul A'dham, Allahu Akbar. Ada apa dengan lafal Allahu Akbar niki? Memuat asma nopo mawon. Kalimah Allahu Akbar niki monggo kita kaji Al-Qudus Rumiyin. Gandeng anane pada waktu niku adalah Al-Qudus opo onone. Hayawan sijilan siji dosro dukang iku suci. Hayawan lanang wedok kumpul iku mau yo suci. Ono tumbuh-tumbuhan ambruk ngebru iliyane iku mau suci. Ono hayawan melangkring ono ing sak ndhuwure gunung iku mau ya suci. Hayawan sijilan sijine paten-patenan iku mau kabeh suci. Tertata dengan rapi. Hayawan hanya mengikuti gerakan dari zatnya. Tidak ada yang membantah sama sekali.
Karena hayawan, tumbuh-tumbuhan, benda mati masih berada di alam kesucian, masih dalam keadaan nawaitul wudu, nawaitul husla, masih suci. Mula ketika ada manusia lahir, kesucian itu sudah hilang. Gandeng kesucian niku mau hilang, mula dia yang maha suci yang memperkenalkan dirinya menyebut bahwa namaku Allah, memberi mandat kepada Nur Muhammad masuk ke dalam diri yang namanya Adam alaihi salam. Kemudian Adam membuat hukum di dunia supaya nopo? Supaya keadaan sing wis ora suci niki wau tertata dengan rapi. Akhire nopo Adam nggih peraturan Qabil Habil iklim ala Buddha dikawinake silang, mergo syariat pada waktu itu adalah seperti itu. Gandeng Qabil Habil niki wau kepengin manggon ning ngene alam kesucian koyok kewan, yo iku butai kumpul ora sanggawa hukum. Akhire Adam gandeng wis kedunungan Nur Muhammad wonten ing jati dirinipun. Adam tidak merestui. Akhirnya nopo? Putra wayahipun niku mboten nampi dateng tasrik hukum syarak yang diberlakukan oleh Nabi Adam terhadap putranipun. Nikilah awal dari kebebrokan dunia. Mula kenapa rasul-rasul dan nabi-nabi niku wau diberi kebebasan oleh Allah. Para rasul nabi niku wau dibekali dengan hidayah dari Allah, yaiku kendamel undang-undang, kendamel syariat peraturan dunia. Alasane apa kenapa dunia sing asale suci tanpa ana hukum syariat? Setelah kedatangannya menungso niku kok dikai syariat, mergo nak ora ana syariat iki mau, menungso tidak akan bisa kembali ke kesucianipun piyambak-piyambak. Delok hayawan, wedhus kebu pitik, dia tidak akan bisa kembali tenggene Al-Quddus. Tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa kembali ke Al-Quddus, batu tidak akan bisa kembali Al-Quddus. Gunung-gunung tidak akan bisa kembali ke Al-Quddus. Yang bisa kembali ke Al-Quddus hanyalah manusia yang makrifat terhadap jati dirinya niku wau. Niki keistimewaan yang dimiliki oleh Adam saanak turunipun. Mula sekali lagi jangan disepelekan syariat. Oleh Allah gawe syariat ning alam dunya, mergo dunya niki wau boten suci malih, sudah ternodai dengan noda-noda yang tertera di dalam batin manusia itu sendiri. Mula nak ana wong ngaku dia suci, ahli hakikat, ahli makrifat, sehingga dia tidak mau mengikuti peraturan hukum syarak yang telah dibuat oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan perantara Nur Muhammad yang ada dalam diri kanjeng Nabi Muhammad, berarti dia seperti hewan, halal untuk dibunuh, halal untuk ditelantarkan. Meskipun piyambake ngaku bahwa dirinya adalah seorang wali, tidak mungkin seorang wali berani melanggar tatanan syarak yang dibuat oleh nabinya sendiri. Niki diiling-iling para jamaah sedoyo. Jangan menyepelekan hukum syarak. Karena kanjeng Nabi niku lebih tahu, seorang rasul niku tahu kenapa dunia ini, kenapa masa kurun waktu pada waktu niku syariate mboten sami. Syariate Nabi Adam tidak sami dengan syariate Nabi Idris. Syariate Nabi Idris tidak sama dengan syariate Nabi Nuh. Bahkan semua nabi-nabi syariat yang mboten sami. Terus syariat dari Nabi Adam ke Nabi Isa dikumpulkan menjadi satu oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kululan panjenengan niki sebagai umat Muhammad
nyempurnaake syariat-syariat dari Adam sampai Isa. Kanjeng Nabi Muhammad nyempurnaake dari ketauhidan Adam sampai Nabi Isa. Mula akhir terjadilah yang namanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Karena sholat itu mengku syahadat, zakat, poso lan haji. Mula nak kulonan panjenengan sebagai umat Muhammad kok tidak mau menghargai jerih payah Kanjeng Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin syariat Kanjeng Nabi Muhammad sing tujuan visi misi pun dari Al-Qudus kembali ke Al-Qudus, dari Gung Liwang Liwung kembali ke Gung Liwang Liwung, dari nama Allah kembali ke nama Allah, dari dat kembali ke dat, dari sifat kembali ke sifat, dari asma kembali ke asma, dari af'al kembali ke af'al. Sinten malih sing ajeng mempertahankan niki wau nak boten kula lan panjenengan. Ayo panjenengan buka akan pikiran panjenengan. Nikilah visi misi kenapa kula jenengan dilahirake melalui guwa gerboning sang ibu kula lan panjenengan. Kenapa Dia Al-Qudus mengejawantahkan menjadi diri kula lan panjenengan? Niki tujuannya satu, dengan harapan semakin banyak kelahiran manusia berarti semakin banyak kesempurnaan yang akan terjadi di dunia ini. Mula kenapa Kanjeng Nabi dawuh, ayo do manao sing akeh, ayo awakmu do gawe anak sing akeh. Harapane napa? Ora kok mung gawe pameran tok anakku akeh, ora. Tujuane beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ngembang biakake tedak turune niku wau siji. Semakin banyak lahir manusia, akan semakin banyak kesempurnaan yang akan terjadi. Semakin sedikit manusia, tumbuh-tumbuhan sapa sing apik nyempurnaake, hewan sapa sing apik mangan. Dengan adanya kelahiran manusia inilah akhirnya manusia mangan, hayawan, tumbuh-tumbuhan menyatu dengan dirinya, akhirnya dirinya ngerti ilmu sangkan paraning dumati, akhirnya iso mi'rajul mukminin. Sehingga nopo? Kesempurnaan semakin banyak manusia lahir, semakin banyak orang roh jiwa sukmo yang akan bisa sampai menuju Al-Qudus kembali. Tapi apa yang terjadi? Kelahiran di dunia ini banyak, tapi sedikit sekali yang bisa menyempurnakan menuju tenggene sangkan paraning dumati. Bobrok dunia niki. Mula ayo awake dhewe kudu siap untuk memproklamirkan diri kita. Ayo bantulah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Yaitu untuk ikut menyempurnakan kehidupan dunia menuju kesempurnaan tenggene Al-Qudus, Zat yang Maha Suci. Ayo niki diugemi syariat Nabi kita supaya nopo? Supaya tujuan awal diutusnya seorang Rasul yaitu untuk membantu kesempurnaan Al-Qudus menuju Al-Qudus, Al-Ahad menuju Al-Ahad menika saged tercapai sadurunge jagat niki wau dipun gulung dening Dia yang Maha Kuasa.